saya Kiki di channel Banyak Warna. Nah, di kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai peruntungan zodiak Libra di bulan Februari tahun 2022. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih detail nih apa saja hasilnya, untuk kalian jangan lupa untuk subscribe channel Banyak Warna dan like video ini, oke? Lalu perlu kalian ketahui juga ya, video ini tuh berdasarkan energi dari zodiak Libra yang akan berjodoh menonton video ini. Jadi ini bisa banyak ya yang nonton. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa nggak cocok ya, atau bisa saja cocok seperti itu, oke? Kalau gitu langsung aja saya bacain ya. Untuk Libra, yang pertama saya akan membacakan dari segi energinya dulu ya. Jadi untuk energinya Libra selama bulan Februari itu pembelajarannya adalah tentang apa? Tunggu nggak keluar. Saya tarik langsung ya kartunya. Yang pertama adalah untuk mengikuti intuisi Libra. Itu yang saya lihat di sini, untuk mengikuti intuisi. Apa yang ingin disampaikan intuisi? Seperti itu. Jadi untuk mengikuti intuisi sendiri ini sekedar tips ya. Kalau saya sih biasanya akan tenangkan diri dulu, berdoa dulu, atau meditasi dulu, atau melakukan hobi yang saya suka dengan cara menulis atau menggambar. Habis itu saya diem, tenang. Kalau udah tenang baru dengerin apa yang mau aku lakuin berikutnya. Kadang tiba-tiba muncul twing gitu gambar, saya ikutin kayak gitu. Kalau misalnya saya tahu saya mau melakukan apa, target saya nggak mau pikir panjang lebar harus bagaimana dan apa, daripada sampai overthinking, ya udah jalani aja. Saya akan melakukannya seperti itu. Lalu energi lainnya adalah untuk fokus masalah rezeki, abundance. Rezeki itu nggak hanya masalah cuan atau duit, tapi bisa juga rezeki duit, rezeki anak, rezeki ya apapun itu yang bentuknya. Dapat makanan aja dari tetangga atau dari teman kos saja itu juga udah bentuk rezeki. Seperti itu contohnya ya. Oke, lanjut aja ya. Untuk dari segi asmara. Dari segi asmara, yang masih single dulu. Nah, yang masih single, karena kartunya nggak keluar, saya tarik aja langsung biar cepet ya. Oke. Energinya tadi apa? Kalau kalian masih ingat, itu pasti tentang abundance. Dan kalau lagi-lagi finance, untuk kalian yang masih single di sini, single itu bukan berarti antara hubungan kamu sama orang lain, tapi juga bisa antara kamu dengan diri dan jiwa kamu juga, seperti itu ya, atau dengan keluarga kamu, orang tua maksudnya. Nah, ini finance, tuh abundance-nya sama kan? Sama-sama masalah cuan. Salah satunya. Nggak masalah fokus di karir, pengembangan karir, tidak masalah fokus skill, cari pengetahuan, seperti itu ya. Terus apapun yang ingin kamu lakukan, make effort dengan niat gitu, lakuin aja apa yang ingin kamu lakukan prosesnya. Kalau kamu ingin membuat cem-ceman kamu merasa jadi kayak kirim kode, jangan kirim kode-kode yang nanggung, kasih tahu aja sekalian. Tunjukkan bahwa kalau kamu memang benar-benar memiliki perasaan kepada dia. Itu yang saya lihat di sini. Terus wahai Libra, di sini lakukan dengan perasaan yang happy, membuat kamu yang menjadi diri kamu sendiri, yang membuat kamu nyaman. Lakukan playful. Kalau kamu ngerasa kayak aku pengen nunjukin dengan rasa apa ya, caraku suka yang bercanda, atau caraku dengan berdiskusi atau ketika komunikasi, lakukan, jangan ragu. Itu jadi benar-benar kayak ikutin yang ingin kamu lakukan, dorongannya. Itu untuk Libra ya, yang saya lihat ini di sini. Untuk masalah yang masih single, lalu sarannya apa nih untuk Libra kira-kira yang masih single? Karena nggak ada yang keluar kartunya, saya tarik lagi kartunya di sini, independence di sini. Untuk beberapa zodiak, padahal ini saya kocok kartunya narik di tengah, tapi beberapa zodiak ada yang mendapatkan ini. Jadi bisa dibilang atau bisa dikatakan antara kamu dengan dia atau orang lain itu, semua orang punya keunikannya masing-masing, punya pengalaman yang berbeda, punya pemahaman yang berbeda, cara berkomunikasi yang juga berbeda. Semuanya tergantung dari pengalaman dan lingkungannya dia tumbuh kembang dan belajar. Dan
berinteraksi. Jadi kamu di sini adalah coba hargai keinginan dia yang ingin melakukan untuk dirinya sendiri juga, seperti itu. Tapi bukan berarti kamu tidak ini itu untuk ke diri kamu juga sendiri, tapi di sini selain kamu ke dia seperti itu, tapi juga terapkan hal itu ke diri kamu sendiri juga, seperti itu. Oke? Maksudnya lebih kayak hargai diri kamu juga. Kalau waktunya me time ya udah me time, tenang, nyantai kayak gitu ya. Seperti itu. Itu sarannya. Lalu berikutnya adalah untuk kalian yang sudah berkeluarga. Nah, Libra nih, akan terjadi apa nih di bulan Februari? Jatuh sendiri. Ada 2 kartu sudah lanjut. Jatuh. Kalau di sini adalah konteksnya kalian masih berpacaran, ini beberapa di antara kalian ini ada tiga pesan yang berbeda, sangat berbeda ini kartunya semuanya. Jadi saya jelasin dulu satu-satu. Jadi gini, untuk kartu yang pertama unrequited love. Jadi mungkin ada beberapa di antara kalian yang hubungannya memang endingnya nggak baik, tidak enak, atau cukup sedih yang membuat ya, tapi ya intinya gini, semua itu terjadi sebetulnya mungkin juga karena takdir Tuhan. Kita juga tidak bisa memaksakan kalau memang tidak bisa bersama. Bisa jadi dengan melepaskan dia, kamu bisa mendapatkan rezeki yang memang seharusnya menjadi jatah kamu, seperti itu. Makanya di sini ada kartu intuition atau abundance. Jadi kayak membuka pintu yang lain yang memang seharusnya kamu buka. Memang jalurnya seperti itu jalannya. Itu yang saya lihat di sini. Makanya ada kartu unrequited love bagi kalian yang berpacaran. Ya, kalau misalnya masalah ini, kalau kalian sudah menikah di sini, kamu harus hati-hati dengan adanya gangguan dari orang ketiga. Ya, kalau kamu ngerasa kayak hubungan ini ngerasa kayak kok apa ya, makin mendingin, cobalah untuk komunikasikan dan cobalah cari cara agar gimana ya biar hubungan ini bisa menjadi hangat, seperti itu. Mungkin ada beberapa hal baru yang perlu kamu lakukan ya, selama itu bukan hal negatif ya. Sekali lagi itu warning dari saya, seperti itu ya. Dan di sini banyak di pesan keduanya adalah banyak di antara kalian di sini, mau kalian sudah berkeluarga atau sedang bertunangan, di sini hubungan kalian, kamu sama dia semakin erat. Itu yang saya lihat di sini. Saking semakin erat, mungkin orang sampai di sekitar kamu ngerasa kayak, woi, lihat lokasi, gue jomblo coy, kayak gitu. Saking bikinin orang salty, kayak gitu. Nah, beberapa di antara kalian di sini ada yang hubungannya semakin erat. Itu pesan ketiganya, ya. Jadi kayak hubungannya semakin erat. Mungkin yang tadinya cuma pacaran, akhirnya dia tiba-tiba nggak bilang, yuk nikah beberapa bulan lagi, atau habis lebaran, atau nanti pas sebelum lebaran, atau tahun ini atau tahun depan. Kalian akan segera mendapatkan kabar baik, seperti itu. Jadi ini ada beberapa pesan sih kalau yang saya lihat ya untuk Libra. Jadi tergantung kondisi dan energi kalian juga nih. Jadi bisa saja resonate, bisa saja tidak. Lalu berikutnya di sini, saran untuk kalian Libra yang sudah berpasangan. Di sini tunjukkan cinta itu tidak ada batasnya. Kamu nggak perlu nunggu dia responnya gimana, tapi tunjukkan dulu tindakan dari kamu. Tunjukin aja, jangan jaim. Itu kalau kamu cinta sama dia, ya udah tunjukin dengan cara kamu, biar dia juga belajar bahwa bahasa cintamu seperti ini loh. Tapi kalau misalnya dia ngerasa keganggu apa-apa, ajak ngomong, ajak berkompromi. Aku untuk menunjukkan cintaku ya kayak gini, kamu gimana, keberatan apa enggak, kayak gitu salah satunya ya. Lalu saran kedua adalah, waduh, ini hampir sama. Kalau misalnya kalian tadi ngedengerin yang untuk kalian Libra yang masih single ya, mungkin kalian bisa dengerin daripada nanti saya ngulangin lagi, takutnya ntar malah makin panjang. Sama persis kok, independence namanya, saran yang tadi sama kok untuk kalian ya. Jadi kamu unik, dia juga unik, jadi kamu juga
untuk cobalah belajar menghargai waktunya dia, apa yang dia lakukan seperti itu, atau diajak ngomong bersama, enaknya diajak komprominya gimana, berkomitmennya gimana, kayak gitu. Karena kan namanya pasangan pasti ada perbedaan, cuman tinggal bagaimana kita menyelaraskan atau menyatukan suara agar bisa saling kompak gitu. Itu sih ya sarannya untuk kalian yang sudah berkeluarga atau berpasangan. Lalu berikutnya saya akan bacakan dari segi karir ya. Untuk Libra di sini karir. Oke, jatuh satu kartunya pas dikocok. Oke, langsung dua. Nah, nggak, sebentar. 3 kartu saja cukup. Oke, jadi di sini kartunya yang pertama ya, sepertinya kamu akan mendapatkan bantuan dari orang di pekerjaan kamu. Cuman balik lagi tinggal kamunya nih, mau nggak terbuka kerjasama apa dari dia apa enggak. Sebenarnya kamu mau sih dan saling ngomong mulai terbuka, tapi jangan nanggung-nanggung. Cobalah diajak ngobrol seperti apa dan bagaimana. Mungkin beberapa di antara kalian juga ada yang dapat tawaran terkait bisnis atau usaha, atau dapat tanda tangan kontrak, apapun itu. Keputusannya kan memang di kamu, tapi kamu juga perlu cari tahu lebih jauh dulu. Kira-kira ini benar apa enggak, prospek kedepannya bagaimana, kayak gitu. Jangan asal diterima juga, kayak gitu. Kalau itu konteksnya adalah ada hubungan kerja sama yang terkait harus mengambil keputusan seperti itu ya. Agak sedikit berbeda kalau itu ada hubungannya dengan tim kerja seperti itu ya. Dan di sini saya lihat kamu juga dituntut untuk mengambil keputusan secara cepat. Problemnya di situ. Dan di sini saya tahu kalian memang ngerasa kayak lelah, capek, tapi ingat, saat capeknya kamu di sini, tolong luangkan waktu luang, istirahat, take your time. Tapi di saat kamu ada waktu luang, cobalah untuk luangkan, mungkin belajar hal baru. Itu akan sangat berguna dan bermanfaat untuk beberapa bulan ke depannya. Skill baru, apapun. Nggak tahu kenapa ini pesannya ketika saya melihat kartu ini, selain kamu suruh istirahat, justru di saat istirahat kayak ini waktu yang tepat untuk kamu belajar sesuatu yang baru. Karena di sini saya lihat akan membuka tabir yang baru di pekerjaan kamu. Bisa saja nanti naik jabatan, atau kamu diangkat menjadi leader, terus apapun yang ingin kamu pelajari ya. Kamu akan membuka kesempatan baru, mungkin di tempat yang sama, di tempat bisnis yang sama, atau kamu akan membuka kesempatan baru di tempat yang berbeda. Itu yang saya lihat di sini ya. Lakukan dan ikuti, jangan ragu ya. Oke, itu untuk dari segi pekerjaan. Lalu berikutnya adalah dari segi keuangan. Nah, kalau dari segi keuangan di sini Oke, sebetulnya ya kamu tahu sih cara mengelola dan apa yang kamu butuhkan dan apa yang kamu keluarkan dan apa yang kamu gunakan, itu kamu tahu keuangan kamu ya. Walaupun kamu dikelilingi dengan hal-hal yang membuat kamu kayak aduh, duit dan cuan lagi kayak gitu ya. Tapi di sini kamu bisa kok untuk nabung. Walaupun ya di sini rezeki bisa dibilang antara pas-pasan atau sebenarnya sangat cukup banget. Tapi kalau bisa dibilang untung ya nggak terlalu untung gede-gede banget juga, tapi masih bisa buat nabung kok sebetulnya, dan bisa memenuhi kebutuhan keluarga juga. Itu yang saya lihat di sini ya. Jadi ya kelola keuangan seperti biasanya ya. Itu untuk Libra sekali lagi. Oke, untuk keuangan sebenarnya oke kok, lancar. Cuman ya itu tadi ya. Lalu berikutnya adalah untuk dari segi kesehatan. Nah, kalau dari segi kesehatan, sebentar. Wow, jatuh kartunya, bentar.
kartunya jatuh sendiri. Di sini adalah the tower. Jadi please untuk kalian di sini tolong jaga kesehatan, jaga pola makan dan tolong di sini kalau kamu udah waktunya istirahat jangan diforsir terus. Soalnya di sini ada kemungkinan kalau kamu forsir terus sesuatu yang tidak diharapkan bisa terjadi. Ya, saya nggak mau sebut karena takutnya malah jadi doa. Kayak gitu loh, ya. Jadi tolong, yang bisa ngerem diri kalian itu adalah kalian, bukan orang lain. Sekali lagi, yang tahu kondisi kalian ini waktunya istirahat apa enggak ya kamu. Tinggal kamunya nih kelolanya gimana, ya. Terus yang kedua adalah pertegas mana yang cuman cuci mata doang, mana yang enggak. Jadi bisa dibilang cuci mata di lapar mata, di makanan atau di minuman. Beli secara online terus-terusan, ya emang sih itu praktis ya zaman sekarang. Tapi masalahnya kamu harus pilah-pilah lagi mana makanan yang benar-benar sehat dan mana yang junk food. Kamu harus filter ulang, ya. Kalau bisa cari paket yang sehat gitu loh. Jadi kayak catering yang tiap hari udah ini makannya sudah terjamin oke, kesehatannya kayak gitu, ya. Banyak gitu kalau kamu mau cari. Saya sengaja nggak mau sebutkan apa saja, takutnya ya ntar malah promosi lagi, orang nggak di endorse juga. Oke, lalu berikutnya di sini adalah ada kartu the moon. Kartu the moon ini adalah hati-hati kalau makan di luar, takutnya jorok dan takutnya malah kalau bisa benar-benar perhatikan makan kamu, jangan sembarangan, takutnya malah food poisoning, ya. Takutnya malah keracunan makanan, ngerinya, ya. Jadi benar-benar perhatikan banget kayak gitu. Dan kalau kamu sudah tahu ada kebiasaan buruk yang kamu lakukan tapi kayak kamu masih belum bisa ngerem kebiasaan buruk tersebut terkait pola makan, terkait pola tidur, tidurnya kurang atau kurang minum atau kurang gerak. Kalau kamu sudah tahu itu nggak baik, cobalah bulan Februari mulai digerakkan. Kenapa? Takutnya ini ya mungkin memang sekarang nggak berasa dampak dan efeknya di tubuh, nggak berasa, tapi nanti kalau udah tua gimana itu baru berasa muncul. Contohnya kayak kolesterol, ginjal, mau apa lagi, paru-paru, kita nggak akan tahu, atau jantung, kita nggak akan pernah tahu. Jadi tolong persiapkan dari jauh-jauh hari, ya. Mungkin kamu bisa cari tentang pengetahuan tentang kesehatan di Google lah, atau di internet kan banyak. Cuman tinggal difilter aja, disaring mana website yang tepat, mana yang tidak, karena kan banyak juga yang hoax seperti itu. Oke? Itu untuk dari segi kesehatan. Lalu berikutnya di sini saya ada segmen baru namanya jadi apapun pertanyaan kamu bisa pilih angka 1, 2, 3 salah satu. Jadi biar kamu tuh tahu kira-kira kalau aku lanjutkan terus kalau pertanyaannya apa gitu, nanti hasilnya bagaimana, iya atau tidak, bagus atau enggak, atau suruh tunggu, atau ya apapun seperti itu. Cuman kan ini balik lagi secara general. Jadi bisa saja cocok, bisa saja tidak. Oke? Kalau mau kalian pause dulu di video ini sambil mikirin pertanyaannya apa dan pilih angkanya berapa. Lalu terus kalau misalnya kalian ingin coba lihat video yang yang lain yang sudah saya buat, kalian siapa tahu bisa membantu kalian tentang asmara atau pekerjaan. Bisa dicek di YouTube banyak warna. Oke? Kalian sudah pilih? Kalau sudah, sekarang saya akan bukakan bagi kalian yang memilih angka 1. Jawabannya apa ya dari pertanyaan kalian? Jawabannya adalah kamu bisa mencapainya, bisa banget sebetulnya, tapi harus ada yang diperbaiki dulu nih dari diri kamu, yaitu adalah kesehatan kamu. Soalnya di sini jawabannya adalah improving your health. Kalau misalnya ini ada kaitannya dengan masalah asmara, ya, kalau kamu merasa kayak ada rasa tidak percaya diri, improving health itu bisa lebih ke arah fisik juga. Kalau kamu merasa minder, atau lebih ke arah olahraga biar sehat seperti itu. Karena dengan olahraga itu bisa membantu kita menjadi
percaya diri karena menghasilkan suatu hormon apa saya lupa namanya, tapi itu bisa membuat kita menjadi lebih percaya diri seperti itu. Dan di sini juga bisa juga mungkin kamu banyak sekali negative thinking, terus minder apapun itu. Nah ini kamu bisa butuh bantuan dari orang yang lebih profesional atau orang yang bisa membantu kamu mengarahkan ya. Tapi ingat sekali lagi, kalau kalian mau coba konsultasi sama saya bukan psikiater sekali lagi ya. Jadi ya saya juga ada keterbatasan juga. Tapi yang masalah kalau kalian mau coba konsultasi kira-kira apa yang perlu dikembangkan juga. Seperti itu ya, itu yang angka 1 kalau kalian pilih angka 1. Kalau kalian pilih angka 2, di sini jawabannya adalah cari orang yang tepat untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai orang tersebut, detail lebih banyak mengenai orang tersebut. Jadi kayak atau kegiatan atau project atau pekerjaan apapun itu pertanyaan kalian. Jadi kayak kamu perlu menggali banyak informasi dari orang yang lebih mengerti, lebih paham atau lebih tahu bidangnya yang sedang mereka geluti. Kayak gitu loh. Kamu harus cari tahu. Jadi nanti kamu bisa mendapatkan dan bisa mengambil keputusan mau lanjut atau tidak. Itu jawabannya. Kalau misalnya ini terkait asmara ya jangan ragu, bisa minta tolong sama teman atau keluarga dan yang lain-lainnya ya. Lalu berikutnya bagi kalian pilih angka 3, di sini jawabannya adalah cari opsi yang lain, cari jalur yang lain. Gak bisa pakai solusi yang itu kalau misalnya ini terkait rencana. Tapi kalau ini terkait masalah asmara, berarti di sini ada kemungkinan dia bukan jodoh kamu, bukan orang yang tepat. Itu yang saya lihat. Atau mungkin cara pendekatan kamu, PDKT kamu ini perlu sedikit diubah, nggak bisa dengan cara yang biasanya kamu lakukan. Itu juga jawabannya bisa. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu. Sekali lagi, kalau misalnya kalian ingin coba lebih detail, jangan ragu untuk cari tahu kepada orang yang benar-benar bisa memberikan saran yang tepat. Oke? Lalu berikutnya saran dari semesta nih, yang terakhir nih untuk kalian, wahai Libra. Gak tau kenapa saya pengen tarik 3 kartu untuk kalian. Yang pertama adalah agar kamu bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal, maka come to yourself. Ini mah sama aja jawabannya, ikuti intuisi. Yang tadi ikuti intuisi artinya masih sama persis artinya seperti itu. Lalu saran kedua dari semesta adalah waktu itu akan selalu berjalan. Jadi semesta atau Tuhan selalu menunggu kamu kapan kamu akan bertindak seperti itu, dan ingin menyampaikan bahwa waktu itu nggak akan kembali, waktu terus berjalan seperti itu. Roda kehidupan terus berputar dan berjalan. Mau kapan kamu bertindak? Lebih ke arah situ arahnya. Sarannya ya. Lalu saran terakhir adalah kalau misalnya kamu sedang merasa kayak kondisi kamu sedang tidak baik akhir-akhir ini, atau merasakan kayak sesuatu yang berkepanjangan, kamu nggak perlu khawatir. Maka masa-masa itu nggak lama lagi akan menuju endingnya. Jadi kayak kamu akan memulai fase yang baru seperti itu. Tapi tetap kuncinya ada di kamu. Kamunya mau ke fase yang baru terus menyambutnya nggak? Kayak gitu ya. Itu yang saya bacakan. Tapi saya yakin kalian wahai Libra bisa kok menyambut sesuatu baru yang besar yang akan datang ke kehidupan kamu. Buden rezekinya ini apa kita nggak tahu, tapi ikuti aja dorongan hati kita ya. Kalau bisa pakai meditasi, kalau saya sih biasa gitu, jadi bisa lebih tenang. Atau saya biasanya sholat juga, itu kadang ada ketenangan, jadi saya tahu dorongan hati saya tuh mau kemana gitu. Terus meditasi, setelah meditasi jadi kayak lebih clear. Setelah saya mengelola emosi saya gitu, yang dari emosi kemarahan saya ubah menjadi energi positif seperti itu kayak wah, jadi kayak hidup itu tiap hari ada aja keberkahan seperti itu ya. Saya doakan yang terbaik untuk kalian. Oke? Sekali lagi terima kasih telah mendengarkan saya dari awal hingga akhir. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya
ingin mengucapkan terima kasih dan ingin mengundurkan diri. Oke? Kalau gitu, thank you dan see you next time. Bye bye.